warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta pertanian, selamat datang kembali di channel kami Navarel Farm. Dalam video kali ini kita akan membahas hal yang krusial dalam penggunaan fungisida di era modern ini. Pastikan untuk tetap terhubung karena kita akan menjelajahi bahan aktif fungisida yang sebaiknya tidak boleh dicampur untuk menjaga produktivitas tanaman kita. Sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Sekarang, mari kita mulai. Era modern saat ini di bidang pertanian sudah tidak asing lagi dengan penggunaan fungisida untuk mencegah tanaman terkena penyakit, sehingga akan membuat produktivitas pertanian para petani menjadi tidak terganggu. Fungisida adalah salah satu jenis pestisida yang berperan dalam mencegah dan mengatasi penyakit pada tanaman yang disebabkan oleh jamur atau fungus atau cendawan. Fungisida mempunyai banyak jenis yang semuanya terbagi berdasarkan mekanisme kerja, bahan aktif, sasaran atau spektrum, maupun dari bentuknya. Ada beberapa fungisida yang sudah dicampur oleh pemilik perusahaan dengan resep atau formulasi sendiri dari pabrikan. Namun, untuk pencampuran dalam tangki itu sendiri, saat ini masih belum banyak info yang menjelaskan tentang bahan aktif fungisida yang tidak boleh dicampur maupun yang boleh dicampur. Tapi, sahabat bisa mengetahui mana saja bahan aktif yang tidak boleh dan yang boleh dengan melihat beberapa informasi seperti sasaran penyakit, jenis tanaman, jenis fungisida, tujuan dari dicampurnya bahan aktif, dan juga risiko dari pencampuran. Bahan aktif fungisida yang tidak boleh dicampur. Ada beberapa faktor yang harus sahabat perhatikan dalam mencampur beberapa fungisida, yaitu berdasarkan bahan aktifnya. Bahan aktif yang sama tidak boleh dicampur karena hanya akan menyebabkan pemborosan dan juga akan membuat penyakit tersebut resisten atau kebal terhadap fungisida itu sendiri. Jangan melakukan pencampuran bahan aktif antara Propinex, Zinchol, Zenith, Trivia, Anthracol, dan Logit karena bahan aktifnya sama, yaitu Propinex. Penyakit Phytophthora infestan untuk tanaman tomat, jangan melakukan pencampuran dengan bahan aktif antara lain Fondosep, Victorimic, Tridec, Tridium, atau yang lain karena bahan aktifnya sama, yaitu Mancozeb. Penyakit bawah pelepah untuk tanaman padi juga jangan melakukan pencampuran bahan aktif antara lain Armour, Skor, Zol, atau yang lain karena bahan aktifnya sama, yaitu Difenoconazole. Penyakit bercak ungu Alternaria pori pada bawang merah, jangan melakukan pencampuran dengan bahan aktif antara Alterna, Thionic, Ziflo, atau yang lain karena bahan aktifnya sama, yaitu Ziram. Ada beberapa faktor yang harus sahabat perhatikan dalam mencampur beberapa fungisida, yaitu berdasarkan bahan aktifnya. Bahan aktif yang sama tidak boleh dicampur karena hanya akan menyebabkan pemborosan dan juga membuat penyakit tersebut resisten atau kebal terhadap fungisida itu sendiri. Sebagai contoh bahwa penyakit Phytophthora infestan untuk tanaman ketang, jangan mencampurkan bahan aktif yang sama-sama mengandung Propinex. Atau penyakit Phytophthora infestan juga pada tanaman tomat, jangan melakukan pencampuran bahan aktif yang sama-sama mengandung Mancozeb. Dan untuk kasus penyakit hawar pelepah untuk tanaman padi, jangan melakukan pencampuran dengan bahan aktif yang sama, yaitu Difenoconazole. Begitu juga dengan bercak ungu Alternia pori pada bawang merah, jangan melakukan pencampuran bahan aktif yang berbahan sama, yaitu Ziram. Yang selanjutnya berdasarkan golongannya. Sama seperti penjelasan bahan aktif di atas, pencampuran fungisida yang memiliki golongan yang sama juga akan menyebabkan pemborosan dan resistensi penyakit. Fungisida berbahan aktif Propinex, Mancozeb, Frerbam, Manep, Metiram, Tiram, Zinep, dan Ziram
jangan mencampur antara bahan aktif tersebut karena golongnya sama, yaitu titiokarbonat. Sedangkan untuk fungisida berbahan benomil, karbendazim, fluberidazol, dan tiabendazol, jangan mencampur antara bahan aktif tersebut karena golongnya sama, yakni benzimidazol. Fungisida berbahan aktif ansaconazol, bitertanol, bromoconazol, difeconazol, fenbuconazol, hexaconazol, propiconazol, tradimefon, dan tebuconazol, jangan mencampur bahan aktif tersebut karena golongnya sama, yaitu triazol. Sedangkan untuk fungisida aktif propomocap, iodocap, dan patriocap, jangan mencampur antar bahan aktif tersebut karena golongnya sama, yaitu karbamat. Yang selanjutnya berdasarkan mekanisme kerja. Cara kerja atau mekanisme kerja fungisida terbagi menjadi 3, yaitu pertama kontak, kedua translaminar, dan yang ketiga sistemik. Fungisida yang mempunyai cara kerja yang sama selalu dicampurkan akan menyebabkan pemborosan. Hal ini dikarenakan hanya satu saja yang akan berfungsi. Contohnya, antrakol dicampur dengan bion M, antrakol dicampur dengan Giflo, skor dicampur dengan amistartop, atau skor dicampur dengan armor. Yang selanjutnya, berdasarkan target tanaman. Target tanaman atau sasaran tanaman biasanya hanya untuk satu jenis fungisida saja, bisa untuk padi saja atau hanya untuk sayuran saja. Sebelum fungisida dicampur, maka sahabat harus memastikan bahwa fungisida tersebut mencantumkan rekomendasi tanaman yang bisa ditargetkan untuk disemprot. Jangan menyemprotkan fungisida pada tanaman yang tidak direkomendasikan oleh fungisida itu sendiri, karena hanya akan membahayakan tanaman tersebut. Demikianlah informasi mengenai bahan aktif fungisida yang tidak boleh dicampur. Terima kasih telah menyimak video ini, para penikmat pertanian. Semoga informasi mengenai bahan aktif fungisida yang tidak boleh dicampur dapat membantu sahabat meningkatkan efektivitas perlindungan tanaman dan hasil pertanian. Jangan ragu untuk berbagi video ini kepada teman-teman petani atau mereka yang berkecimpung di dunia pertanian. Jika sahabat memiliki pertanyaan atau pengalaman seputar penggunaan fungisida, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar di bawah. Kami akan senang mendengar pandangan dan pengalaman sahabat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan sukses dalam bercocok tanam. Terima kasih atas partisipasinya dan selalu ingat untuk cinta tanah air. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.